Hati-hati ya sobat era sekalian, kalau Anda kemudian bekerja di wilayah integritas, tiba-tiba Anda mendapatkan sesuatu yang tidak masuk akal ya. Jadi kalau tidak masuk akal kacau juga. Jadi kalau kita bicara mengenai jabatan publik, memang gak enak jadi pejabat publik itu kalau kita lurus dan jujur. Kalau kita lurus dan jujur, jauh lebih berat menjadi pejabat publik ketimbang jadi oposisi. Kalau jadi oposisi kan paling dihalangi sana sini dan lain sebagainya. Tapi negara ini sudah terlanjur rusak sobat era sekalian ya. Pejabat-pejabat publiknya udah rakus semua ya. Jadi kalau misalnya ada omongan yang sifatnya bluffing, mengejar koruptor sampai Antartika, nggak perlu. Di sekitar kekuasaan Bapak Presiden Prabowo itu koruptornya banyak. Tukang terima gratifikasi banyak. Ngapain? Cek satu-satu. Bentuk tim pemeriksa kekayaan negara. Tim pemeriksa kekayaan pejabat negara. Diperiksa satu-satu. Ini ada berita yang menarik ya. Heboh. Jaksa yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Tom Lembong, namanya Kohar, dan Kohar ini pula yang kemarin bicara soal Zarub Rikar gitu ya, yang menangani Zarub Rikar sepertinya. Dan hebohnya apa? Karena dia pakai jam tangan 1,1 miliar, padahal hartanya cuma 5M, cumanya dalam tanda kutip lagi. Jadi hati-hati ya sobat era sekalian, kalau Anda kemudian bekerja di wilayah integritas, tiba-tiba Anda mendapatkan sesuatu yang tidak masuk akal ya. Jadi kalau tidak masuk akal kacau juga. Ya, coba kita lihat ya. Kita bacakan banyak beritanya yang terkait dengan Jaksa Abdul Kohar ini ya. Ada beberapa berita, misalnya berita dari pikiranrakyat.com. Kekayaan Abdul Kohar Dirdik ya, Direktur Penyidikan Jampitsus yang ramaikan kasus Tom Lembong, hartanya tembus miliaran rupiah. Kemarin jaksa kasus Tom Lembong pakai jam 1,1 M, hartanya miliaran meski baru 2 bulan kerja. Jaksa kasus Tom Lembong kedapatan pakai jam seharga 1,1 M, padahal hartanya cuma 5 miliar ya. Oke. Dan ini ada beberapa foto yang bisa di-spill ya. Jadi yang jelas apa ya, macam-macam lah. Apa 1 jam tangan atau berapa jam tangan ya, kita nggak ngerti ya. Ini ada yang harganya 628 juta, ada yang 727 juta ya. Kemudian ada yang harganya 789 juta ya. Kemudian ada yang harganya di sini 69.000 euro ya. Berapa 69.000 euro itu? Coba kita lihat nih, ada beberapa. Lalu ini harta kekayaannya, data harta 4.418 juta, ada tanah dan bangunan, jadi tanah dan bangunannya saja ada 4 biji ya, dan rasanya nggak mungkin lah harganya cuman tanah dan bangunan, kemudian ada tanah seluas 1877 di Kota Lamongan, tanah seluas 2.563, tanah seluas 1.575, tanah seluas 2.160, tanah dan bangunan seluas 200 meter, tanah dan bangunan seluas ya. Jadi ada 10 item tanah dan bangunan dengan nilai 4.418 juta. Ini LHK tahun berapa ya? Yang jelas bidang eksekutif Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, unit kerja. Masih di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Abdul Kohar AF, wakil kepala Kejaksaan Tinggi ya. Kemudian alat transportasi dan mesin itu 314 juta. Alat transportasi dan mesin itu apa aja ya. Jadi sobat era sekalian, kalau Anda bekerja di wilayah integritas seperti ini, Anda harus siap-siap ya.
kadang-kadang orang tidak mampu dan tidak mau menahan diri ya untuk pamer. Mobil ada Toyota Jeep ya, tahun 2018 itu 310 juta, ada motor Honda 4.500.000, harta bergerak lainnya ada 5 juta, kemudian surat berharga tidak ada, kas dan setara kas 1 miliar lebih, harta lainnya tidak ada, jadi harta subtotal 5.754 juta ya. Kemudian ada utang 150 juta. Jadi total harta kekayaannya adalah 5,6 miliar ya. Nah, ini ya sobat sekalian. Itu kalau kita lihat di LHKPN-nya, dan biasanya kalau di LHKPN jangan harus dikalikan ya. Jangan dipercaya mentah-mentah itu biasanya ya. Oke, coba kita bacakan satu beritanya ya. Luar biasa nih Abdul Qohar ini ya. Abdul Qohar perkasa ya. Perkasa itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala, salah satu Al-Qohar ya. Kemudian coba kita bacakan ya. Ini dari Pikiran Rakyat ya. Jaksa kasus Tom Lembong kedapatan pakai jam seharga 1,1 miliar padahal hartanya cuma 5 miliar. Pikiran Rakyat. Pikiran Rakyat, jaksa yang mengungkap kasus maling uang negara Tom Lembong kini jadi sorotan. Jaksa tersebut tak lain adalah Abdul Qohar yang menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Dirdik Jampitsus Kejagung. Selain mengungkap kasus Tom Lembong, Abdul Qohar juga sempat disorot dalam kasus Ronald Tanur. Baru dilantik di jabatannya sekarang, ia langsung mengusut 2 kasus besar yang sama-sama disorot masyarakat se-Indonesia. Abdul Qohar baru dilantik jadi Dirdik Jampitsus Kejagung pada 29 Agustus 2024 lalu. Ia dilantik langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Namun dalam kasus Tom Lembong, Abdul Qohar jadi sorotan gegara pernyataan kontroversialnya. Pernyataan tersebut justru jadi pedang bermata dua bagi Kejagung karena dituduh melakukan kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Publik pun mulai mencurigai Abdul Qohar dan latar belakangnya. Satu hal yang makin jadi sorotan adalah ia sering mengenakan jam tangan mewah dan tertangkap kamera. Salah satu jam tangan yang dipakainya bahkan mencapai lebih dari 1 miliar. Sedangkan hartanya yang dilaporkan di LHKPN KPK hanya sebesar kurang lebih Rp 5 miliar. Kejaksaan RI atau KPK RI nggak mau cek tuh LHKPN-nya Abdul Qohar. Ada nggak jam tangan merek ini? Audemars Piguet, Royal Oak, Offshore, Rubens, Barrichello, Chronograph, Red, garis miring Letter, kemudian Alpha atau Omega ini 46 mm. Terpantau harganya lebih kurang 69 ribuan euro sebelum masuk ke Indonesia ya, kata akun @toku_. Jika dikonversi dalam rupiah, nominal 69.100 euro setara dengan 1,182 juta 310.000, kurs 17.110 per Jumat 1 November 2024 malam. Kemudian itu baru 1 jam yang terlihat, masih banyak jam lain yang sering dipakai oleh Abdul Qohar ya. Kekayaan Abdul Qohar, total kekayaan Abdul Qohar yang tercatat di LHKPN adalah 5.604.202.160. Harta tersebut terdiri dari rumah hingga surat berharga dan kas serta setara kas. Luar biasa ya. Kemudian Abdul Qohar tercatat memiliki harta bergerak lainnya sebesar 5 juta. Ia juga melaporkan kas dan setara kas sebesar 1 miliar lebih ya. Ia juga memiliki utang sebesar 150 juta. Qohar dinilai memiliki prestasi yang bagus selama berada di Kejaksaan RI karena ia beberapa kali menempati jabatan yang bagus. Qohar pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Purworejo hingga koordinator pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung. Ya, sobat era sekalian, itu tadi ya Abdul Qohar. Jadi kalau Anda, entahlah ya, saya juga heran nih penegak-penegak hukum. Dulu ada ya Brigjen siapa gitu, Andi Rian kalau tidak salah ya, yang juga memakai jam miliaran gitu. Lalu kaos atau baju yang puluhan juta rupiah begitu ya. Jadi kita juga bingung
dapat dari mana kemewahan-kemewahan atau kekayaan-kekayaan tersebut? Kalau pemberian ya namanya gratification, gratifikasi ya. Kalau itu pemberian, dan tidak boleh. Karena kalau diberikan oleh pengusaha patut diduga punya conflict of interest. Dan itu gratifikasi yang harus dilaporkan. Begitu sobat RH sekalian ya. Jadi kita harus lihat apakah tukang sapunya punya kredibilitas atau tidak. Kalau tidak punya kredibilitas ya berat ya. Jadi kita tidak cari-cari kesalahan, tapi kita butuh orang yang punya kredibilitas. Harta 5 miliar itu saya tidak tahu apakah itu masuk akal atau tidak ya. Kalau kita lihat profiling gaji seorang jaksa ya, bisa mengumpulkan harta sampai 5 miliar. Karena kalau dia swasta ya nggak banyak 5 miliar itu kalau dia swasta ya. Ya. Saya mendapatkan AdSense dari YouTube aja udah lebih dari 5 miliar ya kalau dihitung mulai dari YouTube berdiri sampai sekarang. Tapi ya tentu kan terpakai uangnya, bukan tidak terpakai kan. Tapi kan ada penghasilan-penghasilan lain ya. Dari seminar, dari dosen, ada klien, kalau ada klien jadi ahli dan lain sebagainya. Ya cukuplah untuk hidup normal ya. Hidup bermewah-mewah tidak bisa, tapi hidup normal ya bisa ya. Begitu sobat RH sekalian. Bagaimana menurut Bung RH cara memotong rantai kesemerawatan hukum dan korupsi di Indonesia? Ya harus ada keberanian luar biasa, out of the box dari Presiden Jokowi, saya katakan. Misalnya shutdown Mahkamah Agung, ya kan? Bila perlu kemudian shutdown KPK, ya, shutdown kepolisian. Dilihat, dicek lagi mana yang benar-benar benar-benar mengabdi, mana yang korup, ya kan? Ya kelihatanlah, ya kan? Anda bayangkan nggak kalau ada polisi, ada penegak hukum yang punya rumah di daerah Senopati misalnya, atau di daerah yang premium begitu. Dari mana? Kalau dia punya usaha, maka sangat mungkin usaha itu terjadi conflict of interest. Kan begitu. Tapi kalau seandainya dia tidak ada usaha, ya dari mana uangnya? Jadi kalau kita bicara mengenai jabatan publik, memang gak enak jadi pejabat publik itu kalau kita lurus dan jujur. Kalau kita lurus dan jujur, jauh lebih berat menjadi pejabat publik ketimbang jadi oposisi. Kalau jadi oposisi kan paling dihalangi sana sini dan lain sebagainya. Tapi negara ini sudah terlanjur rusak sobat era sekalian ya. Pejabat-pejabat publiknya udah rakus semua ya. Pejabat-pejabat rakus, rakyat makin kurus, dasar wedus. Ya kita speechless. Jadi kalau misalnya ada omongan yang sifatnya bluffing, mengejar koruptor sampai Antartika, nggak perlu. Di sekitar kekuasaan Bapak Presiden Prabowo itu koruptornya banyak. Tukang terima gratifikasi banyak. Ngapain? Cek satu-satu. Bentuk tim pemeriksa kekayaan negara. Tim pemeriksa kekayaan pejabat negara. Diperiksa satu-satu. Laporan realisasinya. Kalau enggak rampas buat negara. Benar harus bikin yang namanya selesaikan undang-undang perampasan aset misalnya. Bila perlu perpukan kalau seandainya dihalangi terus oleh DPR. Begitu dong. Kalau cuma omon-omon doang berat Pak Presiden. Udah kita udah capek kalau cuma sekedar berantas korupsi cuma di slogan doang. Harus cari radikal. Dan yang radikal itu bukan menjadikan Tom Lembong sebagai tersangka. Itu namanya balas dendam politik. Itu namanya politisasi, kriminalisasi. Kalaupun Tom Lembong korupsi dari kontur yang sekarang ini, nggak jelas kerugian negaranya. Ini kan kurang untung negara, bukan kurang rugi. Karena bukan rugi banyak. Negara itu ekspektasinya untung 400-an miliar. Tapi ternyata cuma untung 22 miliar. Kan kurang untung, tapi kan nggak bisa kita hitung itu sebagai sebuah kerugian negara, ya kan? Karena masa, proyek itu harusnya yang mengerjakan BUMN, untung sekian, nggak bisa begitu, ya kan? Yang jelas adalah apakah good governance, clean government itu dijalankan, itu satu. Tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua, apakah ada kickback kepada Tom Lembong? Kalau nggak ada ya jangan diada-adakan. Ya, tapi sekali lagi saya
disclaimer. Kalau ada kickback kepada Tom Lembong, kalau Tom Lembong mendapatkan uang dari impor gula tersebut, selesai saya membela Tom Lembong, ya kan, dalam tanda kutip. Selesai, nggak ada lagi urusan bagi saya. Tapi kalau sampai sekarang kita tidak bisa diyakinkan ada aliran dana atau tidak, ya jangan dikriminalisasi orang lain. Begitu ya. Jadi itu jelas bagi saya ya.